Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Zadal Hilmi dengan nomor induk mahasiswa 2001003, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, sebelumnya yang saya hormati Bapak Robi Patria selaku dosen pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan tentang pengembangan pembinaan bahasa Indonesia di media massa dan analisis beberapa kesalahan dalam media massa dalam menggunakan penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, sebelum mengawalinya, apa itu berita? Nah, berita itu adalah sebuah komunikasi yang diberikan kepada semua masyarakat guna mengetahui suatu permasalahan. Awalnya bahasa. Bahasa merupakan suatu aspek terpenting dalam kegiatan berkomunikasi. Nah, di sini hubungan dari bahasa dan berkomunikasi sangatlah berkaitan. Manusia berkomunikasi dengan berbagai media. Hubungan manusia dengan media sangatlah penting guna untuk menyampaikan informasi yang berlaku pada saat ini. Salah satu media yang digunakan untuk berkomunikasi adalah media massa cetak seperti surat kabar atau koran. Dan juga berupa video-video yang bisa diunggah melalui berita, melalui televisi, ponsel, dan lain sebagainya. Surat kabar sendiri memiliki ciri khas yaitu menggunakan bahasa yang lugas dan sistematika penulisan yang berpedoman kepada ejaan bahasa Indonesia. Tujuannya agar memberikan pengetahuan kepada pembaca guna mengetahui yang baik dan benar. Akan tetapi, banyak surat kabar yang melakukan kesalahan dalam penulisan. Tidak hanya dari segi penulisan ejaan, tetapi juga kesalahan dari segi morfologi, sintaksis, dan semantik. Kesalahan ejaan sering jumpai sampai sekarang adalah penulisan di partikel-partikel pun, penulisan kata gabung, penggunaan kata koma, titik, dan lain sebagainya. Selain itu, penulisan kata ulang, pemakaian huruf besar atau huruf kapital, dan pemakaian tanda titik, tanda seru, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kesalahan yang sering terjadi pada tataran morfologi dilihat dari proses pembubuhan fix, pemanjaman kata dasar sehingga menjadi arti baru serta pengulangan kata yang tidak perlu, sedangkan kesalahan pada serta semantik mengkaji kesalahan dalam kalimat yang dipakai dalam surat kabar. Surat kabar di Indonesia masih banyak sekali kesalahan-kesalahan yang harus diperbaiki dari segi tata tulisan. Tata penulisan sendiri bahasa Indonesia yang baik sebenarnya sangat dibutuhkan seperti halnya pada penggunaan kaidah-kaidah bahasa, penulisan tanda baca, pemilihan kata, penulisan unsur serapan, dan lain-lain. Surat kabar yang menggunakan bahasa yang baik dan benar secara tidak langsung telah bertindak langsung sebagai afiksasi guna membaca berita yang baik dan sebagainya. Nah, di sini ada satu media yang menggunakan tindak tulis yang salah dalam penulisan kata-kata, yaitu berupa kesalahan yang dimiliki adalah kesalahan penaruhan tanda koma, ketidaksesuaian dalam pemberian tanda koma. Nah, pada kalimat tadi dalam berita tersebut maksudnya adanya kesalahan penulisan dalam tanda titik, tanda koma, dan tanda seru. Melainkan halnya di sini juga penulisan tata tulisannya tidak nyambung. Dalam arti kata, kesalahan-kesalahan dalam penulisan juga muncul. Yang ketiga yaitu kesalahan dalam penulisan kata. Seperti kata dapat pada media tersebut jadi capai. Menggunakan bahasa yang baik dan benar secara tidak langsung telah bertindak langsung sebagai afiksasi guna membaca berita yang baik dan sebagainya. Nah, di sini ada satu media yang menggunakan tindak tulis yang salah dalam penulisan kata-kata, yaitu berupa kesalahan yang dimiliki adalah kesalahan penaruhan tanda koma, ketidaksesuaian dalam pemberian tanda koma. Nah, pada kalimat tersebut
kalimat tadi dalam berita tersebut, maksudnya adanya kesalahan penulisan dalam tanda titik, tanda koma, dan tanda seru. Melainkan halnya di sini juga penulisan tata tulisannya tidak nyambung. Dalam arti kata, kesalahan-kesalahan dalam penulisan juga muncul. Yang ketiga yaitu kesalahan dalam penulisan kata. Seperti kata dapat pada media tersebut jadi capai. Yaitu kesalahan-kesalahan penulisan lainnya yang masih ada. Tidak terlepas dari itu, media massa sangatlah penting ditulis dengan baik dan benar. Supaya ke depannya pembaca tidak keliru dalam membaca berita yang telah disampaikan. Dari kesalahan-kesalahan berita tersebut, dapat kita simpulkan bahwasannya penulisan berita hendaklah ditata dengan cermat sehingga tidak munculnya kesalahan-kesalahan dalam penulisan berita. Dari itu perlunya pentafsiran atau filterasi sebelum mengunggah berita ke media massa maupun dicetak dalam koran, perlunya filterasi atau saringan-saringan supaya apakah penulisan tersebut sudah baik dan benar sehingga pengkarangan atau peng-up media sudah baik dan benar tanpa melakukan kesalahan sedikit pun. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait penulisan pengembangan bahasa Indonesia di media massa. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Zadal Hilmi dengan nomor induk mahasiswa 2001003, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, sebelumnya yang saya hormati Bapak Robi Patria selaku dosen pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan tentang pengembangan pembinaan bahasa Indonesia di media massa dan analisis beberapa kesalahan dalam media massa dalam menggunakan penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, sebelum mengawalinya, apa itu berita? Nah, berita itu adalah sebuah komunikasi yang diberikan kepada semua masyarakat guna mengetahui suatu permasalahan. Awalnya bahasa. Bahasa merupakan suatu aspek terpenting dalam kegiatan berkomunikasi. Nah, di sini hubungan dari bahasa dan berkomunikasi sangatlah berkaitan. Manusia berkomunikasi dengan berbagai media. Hubungan manusia dengan media sangatlah penting guna untuk menyampaikan informasi yang berlaku pada saat ini. Salah satu media yang digunakan untuk berkomunikasi adalah media massa cetak seperti surat kabar atau koran. Dan juga berupa video-video yang bisa diunggah melalui berita, melalui televisi, ponsel, dan lain sebagainya. Surat kabar sendiri memiliki ciri khas yaitu menggunakan bahasa yang lugas dan sistematika penulisan yang berpedoman kepada ejaan bahasa Indonesia. Tujuannya agar memberikan pengetahuan kepada pembaca guna mengetahui yang baik dan benar. Akan tetapi, banyak surat kabar yang melakukan kesalahan dalam penulisan. Tidak hanya dari segi penulisan ejaan, tetapi juga kesalahan dari segi morfologi, sintaksis, dan semantik. Kesalahan ejaan sering jumpai sampai sekarang adalah penulisan di partikel-partikel pun, penulisan kata gabung, penggunaan kata koma, titik, dan lain sebagainya. Selain itu, penulisan kata ulang, pemakaian huruf besar atau huruf kapital, dan pemakaian tanda titik, tanda seru, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kesalahan yang sering terjadi pada tataran morfologi dilihat dari proses pembubuhan fix, pemanjaman kata dasar sehingga menjadi arti baru serta pengulangan-pengulangan kata yang tidak perlu. Sedangkan kesalahan pada serta semantik mengkaji kesalahan dalam kalimat yang dipakai dalam surat kabar. Surat kabar di Indonesia masih banyak sekali kesalahan-kesalahan yang harus diperbaiki dari segi tata tulisan. Tata penulisan sendiri bahasa Indonesia yang baik sebenarnya sangat dibutuhkan seperti halnya pada penggunaan kaidah-kaidah bahasa, penulisan tanda baca, pemilihan kata, penulisan unsur serapan, dan lain-lain. Surat kabar yang menggunakan bahasa yang baik dan benar secara tidak langsung telah bertindak langsung sebagai
afiksasi guna membaca berita yang baik dan sebagainya. Nah, di sini ada satu media yang menggunakan tindak tulis yang salah dalam penulisan kata-kata, yaitu berupa kesalahan yang dimiliki adalah kesalahan penaruhan tanda koma, ketidaksesuaian dalam pemberian tanda koma. Nah, pada kalimat tadi dalam berita tersebut maksudnya adanya kesalahan penulisan dalam tanda titik, tanda koma, dan tanda seru. Melainkan halnya di sini juga penulisan tata tulisannya tidak nyambung. Dalam arti kata, kesalahan-kesalahan dalam penulisan juga muncul. Yang ketiga yaitu kesalahan dalam penulisan kata. Seperti kata dapat pada media tersebut jadi capat. Yaitu kesalahan-kesalahan penulisan lainnya yang masih ada. Tidak terlepas dari itu, media massa sangatlah penting ditulis dengan baik dan benar, supaya kedepannya pembaca tidak keliru dalam membaca berita yang telah disampaikan. Dari kesalahan-kesalahan berita tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya penulisan berita hendaklah ditata dengan cermat sehingga tidak munculnya kesalahan-kesalahan dalam penulisan berita. Dari itu perlunya pentafsiran atau filterasi sebelum mengunggah berita ke media massa maupun dicetak dalam koran. Perlunya filterasi atau saringan-saringan supaya apakah penulisan tersebut sudah baik dan benar, sehingga pengkarangan atau peng-up media sudah baik dan benar tanpa melakukan kesalahan sedikit pun. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait penulisan pengembangan bahasa Indonesia di media massa. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.